Halo semuanya. Oke, kali ini akan belajar tentang matematika ya. Yaitu untuk anak SMP, tapi mungkin juga semuanya juga perlu kali ya. Oke. Ini yang akan dipelajari pertama yaitu tentang operasi hitung bilangan berpangkat. Oke, jadi bilangan berpangkat itu gimana dan gimana cara menghitungnya kayak gitu. Oke. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu, ini kita misalkan nanti simbolnya aja ya. Ini A sama N. N itu dia merupakan bilangan bulat. Terus A-nya ini juga merupakan bilangan real. Oke, jadi kalau N-nya itu adalah bilangan bulat dan A-nya adalah bilangan real, maka A pangkat N itu sama aja dengan A dikali A dikali A dikali A sampai seterusnya sampai pangkatnya itu disesuaikan. Misal contoh ya. Contoh nih, A pangkat N itu sama dengan artinya A pangkat N. Oke, jadi N ini adalah pangkat dari si A. Contohnya gini, 2 pangkat 3 artinya itu adalah 2 kalinya ini itu 3 kali. Itu loh. Jadi 2 pangkat 3, jadi angka 2 itu 3 kali perkaliannya, berarti 2 dikali 2 dikali 2. Oke, berarti dikalikan aja. 2 kali 2 kan 4, dikali 2 sama dengan 8. Oke, jadi kalau misalnya 2 pangkat 4 itu berarti 2-nya itu dikalikan 4 kali, sebanyak 4 kali. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kayak gitu. Jadi sebanyaknya itu berapa kali, yaitu sebanyak pangkatnya. Oke, bisa ngerti ya? Itu yang disebut dengan bilangan pangkat. Oke. Terus, ini ada beberapa aturan ya, teman-teman harus tahu nih. Ini udah pasti nih. Jadi kalau A pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Oke, dengan syarat A-nya ini, nilainya A ini itu tidak sama dengan 0. Oke, jadi kalau yang A-nya ini adalah 0, hasilnya bukan 1. Oke ya, jadi dengan syarat kalau A pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1, dengan syarat nilai A-nya itu tidak sama dengan 0. Oke, contoh nih, 100 dipangkat 0, 100 kan bukan 0 ya. Oke, berarti 100 pangkat 0 sama dengan 1 gitu. Terus A pangkat min N. Oke, ini teman-teman hati-hati ya. Perhatikan pangkatnya. Ini kan tadi pangkatnya positif ya. Kalau pangkatnya positif berarti dia dikalikan. Kayak gitu. Berarti ini kan ya. 2 pangkat 3. Berarti 2-nya ini dikalikan sebanyak 3 kali sesuai dengan pangkatnya. Kalau pangkatnya itu adalah bilangannya negatif, ini sama aja dengan 1 pernya. Oke, jadi 1 per dari pangkat ini. Gini. Jadi min ini adalah 1 pernya, jadi bilangan pecahan. Berarti ini sama aja dengan 1 per A pangkat N. Jadi per pangkat N. Jadi di sini nggak ada negatifnya lagi. Oke. Dengan syarat A-nya itu tidak sama dengan 0. Oke, contoh nih. 2 pangkat min 1. Oke, di sini pangkatnya min 1 ya. Oke. Jadi kalau dia pangkatnya itu nilainya min, berarti dia 1 per gitu. Jadi 1 per, nah ini dipangkatin 2 pangkat 1 di sini. Berarti 2 pangkat 1 itu kan 2 ya, berarti 1 per 2. Oke. Terus nih satu lagi nih, ini juga udah pasti ya. Jadi A pangkat 1 per N itu kita bisa ubah menjadi bentuk akar ya. Oke. Jadi A-nya itu di dalam akar, N-nya ini adalah akarnya, akar dari berapa, kayak gitu. Sedangkan angka 1 ini itu adalah pangkat dari A-nya, karena angka 1 kan nggak ditulis ya. Oke, contoh deh supaya teman-teman lebih gampang nih. Jadi A pangkat 1 per 3 itu sama dengan, jadi yang 3-nya ini yang menjadi akarnya. Oke, jadi angka 3 ini di dalam akar, berarti akar dari 3, di sini angka 3-nya, sedangkan satunya itu adalah pangkat dari 3-nya. Jadi yang ini yang A-nya. Oke, kalau misalnya 4 pangkat 2 per 3, oke, yang menjadi akarnya siapa? Angka 4-nya ya, jadi 4 itu di dalamnya. Terus dia akar berapa? Oke, akar berapa, yaitu berarti yang pernya ini. Jadi akarnya akar 3, kayak gitu. Terus 2 ini itu merupakan kuadrat, maksudnya dipangkatin dari angka yang A-nya. Jadi ini sama dengan akar 3. Oke, akar 3 dari 4 kuadrat itu berapa? Kayak gitu. Oke. Jadi, misal nih, kalau dia cuma ditulis gini aja ya, misal nih akar dari 8. Ini berarti berapa? Oke. Ini ya, kalau dia cuma akar aja di sini, ini berarti di sininya 2. Oke ya, berarti ini sama dengan 8, di sini kan nggak ditulis ya, berarti di sini 1, berarti ini sama dengan 1 per 2, kayak gitu. Oke, bisa ya. Oke, yang ini yang sifat-sifat bilangan berpangkat, teman-teman harus sudah tahu ya, bilang apa sifat-sifatnya. Oke, kita lihat sifat yang pertama.
ini dengan syarat ya, A-nya itu adalah bilangan real, M sama N-nya ini adalah bilangan bulat atau dia bilangan real. Oke. Di sini sifat yang pertama sama dengan sifat yang pertama ya, A di pangkat M itu dikali dengan A pangkat N itu sama aja dengan A. Oke, jadi ini kali ini, oke, ini kan karena sama ya. Oke, jadi dia tetap A. Sedangkan yang di atasnya, yang pangkatnya, kalau di sini dia dikali, berarti yang pangkatnya itu jadi ditambah. Oke ya. Jadi kalau A pangkat M dikali A pangkat N, jadi ini bisa rumus seperti ini kita bisa gunakan jika nilai A-nya itu sama. Ini sama-sama A. Kalau misalnya nih di sini A, di sini B, kita nggak bisa pakai rumusnya seperti ini. Jadi hasilnya bukan seperti ini. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N itu sama aja dengan A-nya dia tetap, sedangkan yang pangkatnya itu jadi ditambah. Jadi kali itu jadi tambah, bagi itu jadi kurang. Oke, contohnya nih. Ini kan per. Oke, per itu kan sama aja dengan dibagi ya. Jadi di sini sama dengan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Oke, karena ini dia sama, dia A-nya. Oke, berarti M-nya sama N-nya itu dikurang, karena kan ini bagi. Oke, A dipangkat M dikurang N. Oke, lagi-lagi dengan syarat A sama dengan A tidak sama dengan 0. Oke, jadi kalau A-nya sama dengan 0, dia hasilnya nggak bisa seperti ini. Oke, lanjut lagi. Jika nih A pangkat M di dalam kurung dia N. Oke, ini sama aja dengan A-nya ini pangkatnya ini dikali. Oke, jadi M dikali N. Ini nggak buat dikali nggak apa-apa, sama aja ya. Jadi A pangkat M dikali N dengan syarat seperti ini ya. Ini sama aja dengan perkalian. Oke, bisa ya. Itu 3 sifat. Oke, lanjut lagi. Oke, sifat selanjutnya ini A per B pangkat N. Oke, kalau seperti ini berarti sama dengan, ya ini kan dalam kurung. Kalau di dalam kurung berarti pangkat N ini adalah milik kedua-duanya. Berarti A pangkat N, oke, ini per tetap B pangkat N. Oke, dengan syarat B-nya tidak sama dengan 0. Oke. Terus kalau yang seperti ini, kalau dalam kurung A dikali B pangkat N. Oke, berarti pangkat N ini milik dari A sama B, ya kan? Kalau di sini bagi, di sini kali, nggak masalah, tetap aja. Berarti tetap dikali di sininya, ya kan? Berarti A kali, berarti pangkat N ya, karena kan dia N ini milik dua-duanya. Berarti A pangkat N ini tetap dikalinya, dikali B pangkat N, kayak gitu. Oke, bisa ya. Ini deh supaya teman-teman bisa langsung mengerti, kita langsung bahas soalnya aja. Tapi di sini kita masukin langsung yang itu ya, yang kita menggunakan sifat yang mana supaya teman-teman mudah mengertinya. Oh, berarti sifat yang ini dia soalnya seperti ini, kayak gitu. Oke. Ini kalau dia pangkat 0. Kalau dia pangkat 0 tadi yang mana? Yang ini ya. Yang kalau A pangkat 0 itu sama dengan 1, ya kan? Dengan syarat A-nya itu tidak sama dengan 0, ya kan? A-nya berarti di sini 1000, berarti tidak sama dengan 0 dong. Berarti sama aja dengan dia nilainya sama dengan 1. Oke. Terus selanjutnya 9 pangkat 1/4 dikali min 8. Oke, jadi 9/4 ini dia pangkatnya min 8. Berarti gimana? Kita pakai prinsip yang mana nih? Oke, ini bisa pakai prinsip yang ini ya, yang A dalam kurung, ini pangkatnya M. Dia dalam pangkatnya itu dia N, ya kan? Yang A-nya itu yang 9, M-nya itu yang 1/4, N-nya itu yang min 8. Oke, berarti kalau yang tadi gimana? Oke, pintar. Berarti A pangkat M-nya dikali dengan N. Oke, kita buat nih. Berarti kan ini 9 sama dengan berarti 1/4 dikali min 8 ya. Oke, 1/4 ini pangkat ya, 1/4 dikali min 8. Berapa tuh? Ini kan ke sini bisa coret, jadi di sini 2. Berarti sama aja dengan 9 pangkat min 2. Oke. 9 pangkat min 2 masih bisa nggak dijaranin? Oke, teman-teman ingat lagi nggak ada konsep lagi tadi? Oke, pintar. Ini sama aja dengan A pangkat jika pangkatnya adalah min, ya kan? Kalau pangkatnya tadi min jadi gimana? Pintar. Ini sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, good job. Berarti ini tadi dengan syarat A-nya itu tidak sama dengan 0 ya, ya kan? A kita kan nggak 0 ya, tapi 9. Oke, berarti ini sama aja dengan pisau N aja ya. Berarti 1 per 9 kuadrat.
sama dengan 1/9 kuadrat berapa? Oke, kalau 9 kuadrat itu berarti sama aja dengan 9 dikali 9. Oke, berarti good, 81. Berarti nilainya sama dengan 1/81. Masih bisa disederhanakan lagi nggak? Nggak bisa lagi. Oke, next nih. Kalau ini gimana? Sama nggak? Oh, sama ya. Ya kan? Jadi ini dipangkatin, di dalam kurungnya pangkatin lagi. Jadi kita pakai menggunakan prinsip yang ini. Berarti A pangkat M. Oke, tapi dia min gimana? Ini kan nggak min. Oh, nggak masalah. Tinggal dikalikan aja nanti minnya. Gitu. Oke, berarti ini sama dengan A. M-nya pangkatnya dikali ya. Oke, berarti sama dengan 6 dikali nih. Min 8. Ya kan? Dikali min 1/4. Oke, berarti ini sama dengan 6 pangkat 8 kali min 1/4 kan ini coret nih. Ini habis, ini tinggal 2. Berarti 2 min 2 dikali min 1 berapa? Oke, ini kan min 2 nih. Min 2 dikali min 1 berarti kan min ketemu min sama plus ya. Jadinya plus. Berarti ini jadi pangkat 2. Oke. 6 kuadrat berarti sama aja dengan 6 dikali 6, ya kan? Berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Oke, bisa ngerti ya? Lanjut soal nomor 4 ya. Ini 7 pangkat 1/3 dikali 49 pangkat 1/6 dikuadratin gitu. Oke, jadi ini kita selesaikan satu-satu dulu ya. Jadi ini kita selesaikan dulu. Ini tetap, oke. Jadi ini jadi 7 pangkat 1/3. Jadi kita nggak usah buat dia dalam bentuk akar, nggak usah. Oke, jadi ini dikali ini 49. Oke, ini kan kalau misalnya seperti ini teman-teman ingat deh yang apa, yang sifatnya itu yang seperti ini, yang A pangkat M di pangkatin N, kayak gitu. Jadi kalau seperti ini sama aja dengan A, jadi pangkatnya itu dikali, berarti M dikali N, kayak gitu. Jadi ini juga, jadi 1/6 dikali 2 gitu. Oke, berarti 1/6 dikali 2 ini habis. Oke, sama-sama dibagi 2 ya. Ini dibagi 2 berarti ini 3, berarti pangkat 1/3. Oke, jadi 7 1/3 dikali 49 pangkat 1/3, ya kan? Ini bisa nggak kita jumlahin? Oke, bisa aja, tapi kita bisa sederhanain ya. Ini kita bisa sederhanain, jadi pangkat 7. Oke, jadi ini tetap, jadi ini A nya ya. Jadi A pangkat 1/3 berarti 7 pangkat 1/3 dikali, oke, ini 7/49 itu kalau kita buat A nya 7 berarti pangkat berapa? 7 pangkat berapa? 7 pangkat 2 ya. Berarti ini sama dengan 7 di pangkat 2 pangkat 1/3, kayak gitu ya kan? Berarti kita kali lagi nih seperti yang ini tadi. Berarti ini kita tulis sini aja ya. 7 1/3 untuk yang ini ya. Terus dikali dengan, nah ini dia, 7 dikali ini 2 kali 1/3 berarti berapa? 2/3 ya, pangkat 2/3. Oke, berarti kalau seperti ini gimana? Udah bisa belum? Oke, kalau udah sampai sini gimana? Oke, teman-teman ingat lagi nih yang sifat yang ini. A pangkat M ini dikali dengan A pangkat N, ini sama dengan apa? Oke, karena ini sama-sama A, ini juga udah sama ya, sama-sama 7, berarti ini jawabnya nanti. Oke ya, kalau dia dikali, oke, dengan ini sama, A nya sama, maka yang ini pangkatnya itu ditambah. Oke, jadi nanti ini A pangkatnya itu jadi M ditambah N. Berarti kalau ini gimana? Oke, kalau ini jadinya karena dia sama nilai A-nya berarti 7. Oke, ini ditambahin pangkatnya berarti 1/3 ditambah 2/3. Oke, berapa tuh? Sama-sama karena dia
Penyebutnya sama 3, berarti tinggal jumlahin aja ya. Berarti 3/3. 3/3 itu berarti sama dengan 1, ya kan? Berarti pangkatnya pangkat 1, 7 pangkat 3/3 tadi ya. Ya kan? 3/3 itu kan sama dengan 1 nih. Berarti 7 pangkat 1. 7 pangkat 1 sama dengan berapa? Oke, good. Sama dengan 7. Berarti nilainya adalah 7. Oke, bisa ya? Oke, soal selanjutnya. 3 pangkat min 1 ditambah 4 pangkat min 1. Oke, teman-teman masih ingat nggak ini pakai sifat yang mana? Ini pakai yang mana gitu ya. Oke, ini konsepnya itu yang ini loh. Yang kalau misalnya A, pangkatnya adalah min N, berarti hasilnya sama dengan apa? A, oke, pintar. Berarti 1 per, jadi ini itu menjadi penyebutnya. Oke, 1 per A pangkat N. Oke, bisa ya. Berarti kalau ini 3 pangkat min 1 berarti sama aja dengan 1 di pangkat 1 per 3, ya kan? Terus ditambah dengan ini juga sama dengan 1 per 4. Oke. Ini ditambah berarti penyebutnya harus sama, ya kan? Berapa? KPK-nya 12 ya. Berarti ini 12. Oke, supaya dia sama kan, ini kan tadi kan dikali 4 ya, supaya 12 berarti pembilangnya dikali 4. Berarti di sini 4 ditambah ini berarti supaya 12 berarti dikali 3 ya pembilangnya. Berarti ini dikali 3. Berarti sama dengan 7 per 12. Oke, selesai. Berarti ini jawabnya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Kalau soal nomor 6 gimana lagi? Oke, teman-teman ingat nih. Ini kan berarti 3 akar 3 dipangkat min 2 gitu. Teman masih ingat nggak yang ini? Kalau dia akar, ya kan? Akar A, ini kan akar nih, yang kita khususnya ke akar 3 dulu ya. Akar A, itu berarti artinya sama dengan berapa? Oke, pintar. Berarti, kalau ini berarti akar 2 ya. Berarti sama dengan A pangkat 1/2. Oke. Berarti ini kita uraikan nih. Kalau 3 berarti kan 3 pangkat berapa? 3 pangkat 1 dong, ya kan? Berarti ini kita uraikan 3 pangkat 1. Ini kalau nggak ada dikasih tanda itu berarti kali ya. Berarti dikali akar 3 ini kita ganti menjadi A-nya ganti jadi 3 ya. Menjadi 3 pangkat 1/2. Oke. Berarti 3 kali pangkat 1/2. Ini dipangkatin dengan pangkat min 2. Itu maksudnya. Oke, jadi diuraikan dulu. Terus kalau ingat nih, ini kan sama nih nilainya. Ya kan? Berarti ini A-nya. Ingat lagi konsepnya yang ini. Kalau A pangkat M ditambah dengan A pangkat N. Karena ini sama, berarti, ini bukan tambah, ini dikali. Kalau dikali berarti pangkatnya yang ditambah. Berarti A ini M ditambah N, gitu ya. Oke, berarti ini kita selesaikan dulu nih yang dalam kurung, kita tambahin dulu nih. Oke, berarti nih 3 pangkat ini kita jadikan apa ya, bersama nih penyebutnya, jangan ini, berarti 2/2 ya. 2/2 dikali dengan 3 pangkat 1/2, ya kan? Berarti ini sama dengan 3 pangkatnya ditambah 2/2 ditambah 1/2. Berarti sama dengan 3 pangkat ini berapa? Jadi 3/2 ya. Oke. Kalau seperti ini jadinya gimana? Berarti kita udah dapat nilai hasil yang dalam kurung ini. Berarti 3 pangkat 3/2. Oke, tapi ingat dia ada dipangkatin lagi dengan pangkat min 2. Oke. Apalagi nih yang teman-teman harus ingat. Oke, kita harus ingat bahwa setelah itu berarti 3 pangkat 3/2 di pangkat min 2. Oke, ingat lagi nih konsep yang ini. A pangkat M ini dipangkatin N. Berarti apa? Oke, dikali. Good. Berarti A M dikali N. Ini juga sama. Berarti ini jadi 3 dikali pangkat 3/2 dikali min 2. Oke. Ini habis. Berarti pangkat min 3. Berarti ini sama aja dengan 3 pangkat min 3. Oke.
Kalau 3 pangkat min 3, ingat konsep yang mana? Oke, good. Berarti kalau A pangkat min N hasilnya sama dengan 1 per A pangkat N. Gitu ya. Berarti kalau ini sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Oke, teman-teman masih ingat nggak arti 3 pangkat 3 apa? Oke, berarti 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti ini gini. 3 dikali 3 dikali 3, kayak gitu. Berarti ini sama dengan 1 per 3 kali 3 kan 9, dikali 3 27. Berarti sama dengan 1 per 27. Oke, bisa ya. Oke, next lagi. 216 pangkat sepertiga dikali 27 pangkat 2 per 3. Gimana lagi nih? Oke, ini angkanya terlalu besar ya. Kita bisa nggak buat jadi dia bilangan berpangkat? Bisa ya. Kalau 216 berarti itu dari berapa? 5. Kalau 5, kalau kuadrat berarti 25 dikali 5-nya 125. Enggak ya. Kalau 6, ke 6 itu kalau dia kuadrat berarti 36. 36 dikali 6. Oh iya, berarti 6 ya. Berarti ini yang 216 ya, kita jadikan bilangan berpangkat dulu. Berarti sama dengan 6 pangkat 3. Oke, berarti ini dipangkatin dengan 1 per 3. Oke, terus setelah itu kita kali dengan, nah ini dia. Kita jadikan ini juga sebagai 27-nya bilangan berpangkat. Oh tadi ini ya, 3 pangkat 3 nih, 27. Berarti 3 pangkat 3 pangkat 2 per 3. Oke, setelah itu gimana? Nah, kita selesaikan satu-satu dulu. Ini, ingat lagi konsep yang tadi yang mana? Yang ini A pangkat M dikali pangkat N ya. Berarti sama dengan A M dikali N. Oke, berarti ini dikalikan ya. Berarti 6 pangkat 3 dikali pangkat 3 kali sepertiga. Terus ini dikali 3 pangkatnya 3 dikali 2 per 3. Oke, ini habis coret ya. Ini coret habis. Berarti ini sama dengan 6 pangkat 1 dikali ini 3 pangkatnya 2. Udah selesai, itu kita masukin nilainya aja. Berarti 6 pangkat 1 berarti berapa? 6 dikali 9 pangkat 2 berapa? Berarti 9 kali 9 ya. Oke, 9 kali 9, 9 kali 9. 3 pangkat 2 itu berarti 3 kali 3, berarti 9. Oke, berarti udah tinggal kaliin aja. 6 dikali 9 berarti sama dengan 54. Oke? Oke, lanjut lagi soal nomor 8. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 2. Oke, teman-teman masih ingat nggak ini kita pakai sifat yang mana? Oke, teman-teman ingat lagi nih, sifatnya itu berarti yang ini. A pangkat M per A pangkat N sama dengan jadinya apa? Oke, ininya sama ya. Oke, berarti ini karena dia sama berarti A. Oke, ingat ya, ini berarti per ini berarti dia dibagi ya. Kalau dibagi berarti pangkatnya itu dikurang, berarti M dikurang N. Oke, berarti ini kita dapat dong. Oke, berarti sama dengan 2. Oke, pangkatnya ini karena bagi ya, dikurang ya, berarti 5 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 2 berapa? 3. Oke, 2 pangkat 3 berapa? Oke, 2 pangkat 3 itu sama aja dengan 2-nya itu dikali sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 berarti sama dengan, ini kan 4 kali 2, 8. Oke, bisa ya? Oke, kalau ini gimana lagi nih? Oke, ingat lagi nih. Ini kita pakai sifat yang mana? Yang mana? Oke, good. Berarti ini A per B pangkat N ini akan sama dengan A, karena kan ini dalam satu kesatuan, A per B nya satu kesatuan, dan satu kesatuan ini dipangkatin dengan N, berarti N ini adalah pangkat keduanya ini. Berarti kita bisa pisahin, berarti A nya pangkat N per A nya kok A lagi B nya ya, B pangkat N gitu. Oke, berarti kalau ini bisa jadi ya gini, jadi 2 pangkat 2 per 3 pangkat
2. Bisa nggak kita buat seperti ini? Jadi pangkatnya itu dikurang gitu, nggak bisa. Karena ini nilainya beda. Ini A sama B. Sedangkan kalau ini kan sama-sama A, kayak gitu. Oke, berarti ini tinggal kita masukin aja. 2 pangkat 2 kan berarti sama aja dengan 2-nya dikali 2 sebanyak 2 kali ya. Nah, terus kalau 3 pangkat 2 berarti 3-nya dikali sebanyak 2 kali. Gitu. Berarti ini 4/9. Oke, bisa ya? Oke, next lagi. Kalau 3 kali 4 dikuadratin, gimana lagi nih? Ingat lagi konsep yang mana? Oke, yang ini. A dikali B, ini sifatnya ya. A dikali B pangkat N. Berarti ini sama dengan, jadi hampir sama dengan yang ini. Oke, jadi ini kan A per B pangkat N. Jadi A per B ini dipangkatin dengan N. Oke, tapi ini dalam bagi. Ini juga sama, A dikali B pangkat N. Berarti A dan B ini dia memiliki pangkatnya sama-sama N. Berarti kalau ini kita pisahin, jadinya seperti ini. A di pangkat N dikali dengan B pangkat N. Oke, berarti ini sama dengan 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Kayak gitu. Oke, kita masukin nih, 3 pangkat 3 itu kan 3 kuadrat itu kan berarti kan sama dengan 3 dikali 3 ya. Ya kan? Terus kalau 4 kuadrat kan berarti sama 4 kali 4. Oke, 3 kali 3 berapa? 9. Ini tetap dikali ya yang ini. 4 kali 4 berapa? 16. Oke, berarti hasilnya berapa? Oke, kita kalikan aja ya. 16 dikali 9. 9 kali 6 berapa? 54 ya. Berarti 4, sisanya 5. 9 kali 1, 9 ditambah 5 berarti 14. Berarti 144. Oke, gampang, mudah ya. Jadi demikian dulu. Semoga teman-teman bisa ngerti ya.